Wei de Tung Tian Sanjay. Naskah suci kelahiran Tak Cheng Cheng Seng Kung Je. Alkisah tersurat dalam Sijing Sumakyan atau Kitab Catatan Sejarah Sumakyan. Pada era dinasti Zhou di awal pertengahan zaman Chunqiu, tak kala Raja ke-23 Chu Liangwang memerintah 20 tahun. Tercatat pula di dalam Kitab Catatan Sejarah Negeri Lu, tak kala Raja Muda Lu Xianggong memerintah 21 tahun. Nun jauh di sana tersiar kisah seorang perwira gagah perkasa, jujur dan bijaksana bernama Kong He atau Kong Su Liang He, atau lebih populer disebut Su Liang He. Beliau adalah seorang politikus handal yang sangat dikagumi kawan maupun lawan karena kepiawaiannya dalam seni berperang. Di samping sikapnya yang ramah dan santun, beliau juga adalah sosok pejabat yang melambangkan keteladanan karena kerendahan hati dan kewibawaannya. Beliau adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Walaupun beliau seorang pejabat yang memiliki kasta terhormat, namun beliau sangat bersahaja dan selalu mensyukuri rahmat Tuhan, berbakti kepada leluhur dan tenggang rasa kepada sesama. Yang mengagumkan dari sosok beliau adalah kepiawaiannya dalam memadukan ilmu astronomi dan ilmu matematika yang dipelajarinya dari perpustakaan dinasti Zhou. Dari hasil pengamatan beliau dapat melihat masa depan perjalanan hidupnya. Hal inilah yang menjadi keprihatinan dan kegelisahan beliau. Walau demikian, beliau menyimpan kepedihan dalam hatinya sambil tidak lupa memohon doa kepada Tien, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Beliau telah dikaruniai 9 orang putri dan seorang putra bernama Kong Mingpi yang terlahir dari seorang selir. Namun sangat disayangkan, seorang anak laki-laki yang diharapkan dapat melanjutkan keturunan, ternyata pada anggota tubuh bagian pangkal kakinya memiliki kelainan sejak lahir, sehingga dianggap tidak dapat melanjutkan keturunan. Pada suatu hari, Su Liang He bercerita tentang masa depan nasibnya kepada Yanxi. Yanxi atau Ganxi adalah seorang pejabat tinggi bermarga Gan atau Yan yang menjadi rekan sejawatnya. Walau demikian, beliau tidak patah semangat untuk mencari pendamping hidupnya. Setelah mendengar kisah tersebut, Yanxi turut prihatin atas kesedihan yang dialami rekannya itu. Di tengah suasana keprihatinan yang dialami rekannya itu, Yanxi mencoba menghibur rekannya untuk mempersilakan meminang salah satu dari ketiga putrinya. Saat itu, usia Su Liang He telah menginjak 68 tahun. Di usia seperti itu pada zamannya, tidak lagi dianggap produktif untuk memberikan keturunan. Sedangkan Hian Cencai saat itu baru memasuki usia 18 tahun. Walau usia beliau terpaut 54 tahun, Hian Cencai menerima lamaran Su Liang He. Tidak lama kemudian, Su Liang He melamar putri bungsu dari 3 bersaudara keluarga Yan atau Gan. Yan Cencai adalah sosok wanita yang pada zamannya melambangkan kesucian. Beliau adalah simbol dari sekian banyak wanita yang ingin mengajarkan kepada kaumnya tentang arti dari ketulusan. Keluhuran budinya adalah sosok wanita yang melambangkan keutamaan.
Pribadinya yang lembut merupakan perpaduan dari dua unsur dalam membentuk jalan suci manusia, yakni cinta kasih dan kebenaran. Ternyata di usianya yang masih belia, Yan Cencai dapat meredakan kesedihan dan kegelisahan Su Liang He. Dengan menyusuri jalan setapak, beliau menaiki Bukit Ni menuju puncak Gunung Tai untuk memohon doa kepada Yang Maha Kuasa. Beliau meyakini bahwa Gunung Tai adalah gunung suci tempat bertemunya para malaikat. Di dalam kitab Chunchu tersirat bahwa Gunung Tai adalah gunung suci yang apabila berhasil mencapai puncaknya akan beroleh berkah karunia Tuhan. Kiranya doa suci yang beliau panjatkan Tuhan berkenan. Suatu malam, Yan Cencai beroleh penglihatan cahaya kemuliaan Tuhan. Daripadanya malaikat bintang utara Hian Tian Sangti menyampaikan mandat suci Tuhan. Kini terimalah putra sari air suci, lahirkan di lembah Bukit Ni di Gua Kongsong. Saat itu Yan Cencai beroleh benih suci Tuhan. Tidak lama kemudian muncul makhluk gaib bertubuh seperti seekor rusa. Pada bagian kepala makhluk tersebut menyerupai seekor naga bertanduk tunggal bersisik hijau keemasan. Pada bagian kaki dan ekor menyerupai seekor lembu. Itulah Cilin. Cilin adalah simbol kesucian yang melambangkan kemahaesaan Tuhan. Cilin hanya muncul apabila ada Raja Suci memerintah. Pada zaman Raja Suci Giao Dan Sun muncul pesiar Cilin. Kehadiran Cilin mengisyaratkan bahwa dunia akan kembali ke dalam jalan suci, seperti yang tersirat pada kitab Batu Kumala yang berbunyi, putra sari air suci akan lahir, menggantikan dinasti Zhou yang telah lemah, akan menjadi raja tanpa mahkota. Makhluk suci itu bersimpu di hadapan Bunda Yan Cencai. Lalu beliau mengikat seutas kain sutra merah pada tanduk tunggal Cilin sebagai simbol harapan. Menjelang kelahiran bayi suci yang dijanjikan Tuhan, suasana alam di dalam keharmonisan dan terjadi tanda yang sangat menakjubkan di antaranya. Dari langit turun sepasang naga di atas lembah perbukitan Kongsong. Di angkasa terdengar suara musik yang ditabuh harmonis. Kelima malaikat dengan 5 alat musik menanti kelahiran putra suci surgawi. Dari langit terdengar Tuhan berfirman, "Aku berkahi putra suci sebagai pembimbing umat manusia." Di angkasa terlihat langit jernih dan bertabur bintang. Mentari pagi bersinar hangat, angin berhembus membawa kesejukan. Sungai Huanghe yang biasa bergejolak dengan air yang keruh dan berlumpur, saat itu mengalir dengan jernih dan tenang. Kini dunia di dalam kebersamaan agung. Setelah 11 bulan dalam kandungan, terlahir putra keturunan Wang Sain dari silsilah Raja Suci Sangtang bernama Qiu atau Kong Qiu alias Chung Ni. Putra Chung Ni berarti putra kedua dari Bukit Ni. Kong Qiu lahir di Gua Suci Kongsong, terletak di perkampungan Chu, Desa Changping, Kota Choi, Negeri Lu. Sekarang bernama Puri Qiulin atau Konglin, terletak di Kota Chifu, Provinsi Shandong.
Pada penanggalan dinasti Zhou tercatat bahwa Kongqiu lahir pada Ba Yu Erqi Wu Bai Wu Yi tanggal 27 bulan 8 tahun 551 sebelum Masehi Yinli. Yang sangat menakjubkan dari tubuh sang bayi terlihat adanya 49 tanda-tanda yang mewarnai bentuk dan rupa. Pada bagian dahinya yang menonjol menyerupai gunung Tai, bahunya yang besar nampak seperti tempurung kura-kura. Pada lekukan bagian tulang menyerupai bentuk bukit Ni. Tanda-tanda tersebut mengisyaratkan firman Tuhan yang mengandung arti bahwa Tien, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberkahi kebajikan yang bercahaya yang tidak besar suara dan rupa. Kongqiu adalah keturunan Raja Suci Huangti dari garis keturunan Raja Suci Xuanzhu sampai kepada Raja Suci Shangtang, pendiri dinasti Shang, yang kemudian berlanjut sampai kepada Kongfucia. Kongfucia adalah orang pertama yang telah mengubah marga Qi menjadi marga Kong hingga sampai kepada Su Lianghe. Di dalam kitab catatan kronologi sejarah Sumakian bahwa Chongni atau Kongqiu adalah keturunan ke-65 dari silsilah Raja Suci Huangti. Dari sebuah perkampungan desa terpencil dengan letak geografis belahan bumi bagian utara inilah firman Tuhan berkumandang melintasi jarak lingkaran bumi dengan rentang waktu 2570 tahun. Demikianlah naskah suci Cisengtan dan sekilas tentang sekitar kelahiran Cisengkungce. Hendaknya keteladanan dan ajaran suci Cisengkungce dapat mempertebal keimanan kita di dalam memuliakan Tien, para senming, segenap para leluhur, dan selalu berusaha untuk meningkatkan derajat kemanusiaan di dalam memanusiakan manusia. Akhir kata, saya kembalikan salam dalam seiman. Wei Te Tung Tien Sancai